sebuah survei yang mengatakan bahwa PWI dan Laskar Sabila sekarang lebih daripada 7 juta. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang sangat luar biasa. Itu semua adalah karena apresiasi daripada rakyat Indonesia dalam respon perjuangan yang kita usung. Perjuangan yang kita usung ini adalah perjuangan yang sangat tegas, perjuangan yang tidak mengandung kemunafikan, perjuangan yang tidak mengandung titik hitam, tapi didasari dengan rasa kebersihan hati dan niat yang betul. Perjuangan yang tidak didasari dengan ambivalensi, ketidaktegasan kita atau kepentingan keduniaan atau kepentingan yang lain. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin, begitu ganyang di mimbar-mimbar saudara, baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu kita saudara. Ya tapi kita akan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancam. Saya instruksikan kepada seluruh Laskar Wali Songo di seluruh Indonesia, usir itu Mbak Alwi, sweeping Mbak Alwi di mana saya gak berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah, saudara, kita lawan, kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Saudara, habaib sama kiai, sama muallim, sama guru-guru saudara, sama pimpinan pondok pesantren, sudah ratusan tahun punya hubungan yang baik, punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang sejuk, yang damai, saling hormat, saling berbagi, berjuang bersama. Alhamdulillah. Nah ada yang gak suka lihat ini saudara, mereka pengennya Habib sama Kiai pecah, Habib sama Kiai biar bercerai-berai, Habib sama Kiai jangan lagi mimpin umat, makanya Habib dan Kiainya diadu-adu saudara. Nah kenapa kok harus diadu? Sebab kalau habaib sama para kiai, para muallim, para tuan guru bersatu, mereka nggak bisa seenaknya merampok negeri ini saudara, nggak bisa. Selama ini yang hidup bersama rakyat, membela rakyat, menjaga rakyat saudara dalam perjuangannya adalah para ulama, para kiai dan para habaib kita. Betul? Takbir. Mereka takut khususnya ketika terjadi aksi 411 dan aksi 212 saudara. Mereka kaget, kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama. Oh yang mimpinnya kiai, oh yang mimpinnya ustadz, oh yang mimpinnya habib, oh mereka bersatu saudara. Habib dan kiai banyak yang punya pondok pesantren, banyak yang punya majelis taklim, banyak yang punya mimbar-mimbar dakwah, pengikutnya jutaan saudara. Oh pantas ini bisa begini terjadi. Kalau begitu bagaimana supaya di kemudian hari tidak ada lagi 212, tidak ada lagi 411? Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai saudara. Biar paham, ini permainan intelijen saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imam dan datang ke tempat Fuad Pleret saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Mestinya BNPT itu saudara mempelajari, oh ini ada potensi kegaduhan, ini nanti umat ribut, dia stop, bukan diekipasi saudara. Yang nyari gara-gara ini saudara gengnya Imam, mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Jadi lihat saja saudara beritanya, ada kok fotonya kita punya saudara. Nggak sampai di situ. Untuk menghentikan ini, saya dan kawan-kawan mengirim pengacara saudara ke Mabes Polri. Saya kirim pelapornya seorang Mbak Alwi, karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancem, katanya mau sweeping Mbak Alwi saudara, sweeping habaib. Kita nggak mau ribut, kita kirim lapor, nggak diterima Mabes Polri saudara.
Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik-tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancam untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya. Kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi pangkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kita tanya gitu. Tanya. Gue udah pengen kepret aja dah. Ini angkat dulu nih daripada ntar gue kepret pada jatuh. Masya Allah, bukan kepret, begitu-begitu buku jatuh ke sono. Akhirnya gidatnya kena beling. Masuk besok di medsos, Habib Rizik melempar jamaah dengan gelas. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin, begitu-begitu ganyang di mimbar-mimbar saudara, baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu kita saudara. Ya tapi kita akan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancam. Saya instruksikan kepada seluruh Laskar Wali Songo di seluruh Indonesia. Usir itu Mbak Alwi. Sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah. Saudara, kita lawan. Kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ashabal mukarram, para alim ulama, para kiai, wabil khusus penasehat LWI Pusat Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman Ataulallahu baqa'ah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, tetap sehat walafiat. Yang saya hormati Akhil Karim Ibnul Karim Kiai Maduddin Al-Bannati, kemudian Sahibul Fadilah Bahi Mufid, Tubagus Nur Fadil, dan para ulama, para kiai, para youtuber PWI Laskar Sabilillah, para perwakilan daripada seluruh pengurus PWI Laskar Sabilillah se-Indonesia. Alhamdulillah, dengan satu perjuangan kalian semua yang luar biasa tanpa mengenal lelah, dengan satu kita kesempatan apa adanya, kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala satu pergerakan ini sangat fenomenal. Dulu saya mencita-citakan bahwasanya dalam 1 tahun 2 tahun ini PWI Laskar Sabilillah harus punya anggota 2 juta. Tapi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah sekarang lebih daripada 7 juta. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang sangat luar biasa. Itu semua adalah karena apresiasi daripada rakyat Indonesia dalam respon perjuangan yang kita usung. Perjuangan yang kita usung ini adalah perjuangan yang sangat tegas, perjuangan yang tidak mengandung kemunafikan, perjuangan yang tidak mengandung titik hitam,
tapi diambil didasari dengan rasa kebersihan hati dan niat yang betul. Perjuangan yang tidak didasari dengan ambivalensi, ketidaktegasan kita atau kepentingan keduniaan atau kepentingan yang lain. Tapi perjuangan kita ini adalah perjuangan kebangsaan. Kita ingin membentengi bangsa kita, membangun patok-patok di negeri ini. Sebab apa? Sebab perjuangan kita ini tidak untuk hari ini, tidak untuk cuma hari esok, tetapi 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Selagi tanah air ini berdiri, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila harus tetap ada dan eksis di bumi Indonesia. Maka dari itu, adik-adik sekalian, perjuangan ini akan kita wariskan kepada cucu kita. Kita adalah pembangun tonggak pertama, seperti halnya dulu telah dibangun, diawali oleh para ulama Nahdlatul Ulama zaman Hasyim Asy'ari. Kita ini pelaku pertama yang disebut di dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Bermacam-macam orang ketika menghadapi sebuah perjuangan, karakteristiknya sangat bermacam-macam. Allah menunjukkan di dalam di dalam surat At-Taubah. Kalian baca itu surat At-Taubah, bagaimana macam-macamnya orang ketika dihadapkan pada sebuah perjuangan yang mulia, maka karakter manusia yang asli itu akan muncul. Boleh jadi kalian itu selalu sebagai warga NU selalu kalian menaungkan lagu Yalal Waton, bahkan mungkin lagu Yalal Watonnya paling kencang. Waduh, Yalal Waton, ini juga begini. Tapi belum tentu dia mau berjuang untuk negara. Belum tentu mau berjuang untuk bangsa. Betul? Ada yang kadang-kadang sampai menyerukan satu kebangsaan kewargaan, NKRI harga mati, Indonesia jaya, Pancasila jaya, Indonesia milik kita. Mana milik kitanya? Kalau dirampas oleh Mbak Alwi semua. Maka dari itu kita ini adalah anak bangsa yang memiliki kesadaran kebangsaan, kesadaran kesejarahan, kesadaran mentalitas, kesadaran akan cinta terhadap NKRI dan negara dan bangsa. Satu rakyat, anak rakyat mengejawantakan apa yang disebut dengan oleh Bapak Hasbullah, Yalal Waton, hubbul waton minal iman, betul-betul diejawantakan oleh PWI dan Laskar Sabila. Inilah Yalal Waton. Ini bukan Yalal Waton kaleng-kaleng, tapi ini Yalal Waton seperti yang lahir dari hati nurani Mbah Wahab Hasbullah, maka diterjemahkan oleh PWI dan Laskar Sabila. Saudara-saudara sekalian, kita berdiri di atas bumi ini adalah hakul dakwah, satu area dakwah Islamiyah. Area dakwah itu zaman dulu macam-macam, dari mulai Majapahit, Islam, Demak, Bintoro, Sultan Ternate, Sultan Babullah, ada Kesultanan Bone, Kesultanan Pasai Samudra, Pasai Yak, semua ada hakul dakwah. Kita ini ada hakul dakwahnya. Kenapa satu? Kita adalah anak bangsa yang menolak siapapun yang ingin memiliki bangsa Indonesia selain bangsa Indonesia. Siapapun yang ingin menguasai Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar, maka kita ini anak bangsa yang berani dan langsung tegas kita tolak dan kita langsung menghadapinya. Itulah PWI dan Laskar Sabila. Masya Allah, insya Allah PWI dan Laskar Sabila itu jangankan pergerakannya, lambangnya pun Laskar Sabila, lambang gunung, lambang bunga puja kusuma, lambang NKRI, ada keris, ada pedangnya Sayyidina Ali, ada gambar dada Nahdlatul Ulamanya. Insya Allah akan menggetarkan dada-dada bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka kalian bersyukurlah
bersyukurlah ketika kalian itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hakul dakwah. Ini persis perjuangannya sama dengan zamannya baginda Rasulullah SAW. Ada yang ambivalen, ada yang takut, ada yang minta izin, ada yang kepentingan dunia, ada yang kepentingan pribadi, ada yang pura-pura cinta nyatanya tidak, ada yang bersumpah demi Allah tapi nyatanya bohong, ada yang minta izin, ada yang banyak alasan, macam-macam. Tapi ada pejuang sejati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir. Kalau seandainya kami maju 100 orang akan mengalahkan 200 orang. Kalau maju kalian 200 orang akan mengalahkan 2000 orang. Kalau 2000 orang akan mengalahkan 20.000 orang. Itu jaminan kemenangan Allah. Yang penting kita bergerak. Inilah kita menunjukkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pergerakan kebangsaan, pergerakan cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, dan kita menolak siapapun orangnya, termasuk Bang Alwi yang ingin memperjuangi bangsa kita, merendahkan bangsa kita, kemudian membuat nasab palsu dan sejarah palsu. Maka PWI Laskar Sabila adalah warga Indonesia yang tegas menolak dan akan menghadapi mereka semua. Maka sementara ini makanya pergerakan yang paling tegas adalah pergerakan kita penduduk. Saya pada waktu masalah berkaitan dengan Jakman yang betul-betul jelas di depan mata, sejarahnya dibelokkan, organisasinya diambil, saya ingin ada pernyataan tegas dari beberapa pengurus NU, dari awal, dari ranting, kemudian kabupaten sampai wilayah. Tapi sampai detik ini, sampai masalah itu selesai, tidak saya dengar. Justru yang bergerak adalah Laskar Sabilillah. Betul. Itu Laskar Sabilillah di Demak, Bintoro, bergerak di Yogyakarta, Banyumas. Kalau seandainya Lutfi bin Yahya mengadakan muktamar palsu ini, maka kami Laskar Sabilillah akan menghitamkan Pekalongan. Luar biasa gagahnya kalian. Inilah adalah putra-putra bangsa penduduk yang memiliki mentalitas baja, yang gagah menghadapi siapapun, yang tidak mudah dituduhkan, tidak mudah dibohongi oleh siapapun. Inilah saudara-saudara sekalian makna daripada sebuah perjuangan. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita tahu rintangannya sangat banyak sekali, tapi kita tetap melaksanakan apa adanya. Banyak framing, banyak fitnah, jangan mundur kalian. Jangan mundur kalian. Sejengkal pun jangan mundur kalian. Jangan takut sama framing, jangan takut sama fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang juga difitnah. Apa difitnahnya? Kata orang mengatakan Muhammad ini pemecah belah. Itu kata Abu Jahal, laknatullah alaih. Muhammad pemecah belah. Muhammad itu buat rusuh Arab yang tadinya tenang sekarang rusuh gara-gara Muhammad. Saudara-saudara, framing tentang bahwa kita pemecah belah, Musafas Iman pemecah belah, sudah biasa. Nabi Muhammad pada waktu memperjuangkan yang hak itu pasti di framing seperti itu. Saya mau cerita, ada sebuah cerita, ada orang punya anak perempuan, sudah umur kira-kira 20 tahunan, kemudian mau dikawinkan. Begitu mau dikawinkan, itu bapaknya tiba-tiba mendatangi pakar dokter DNA. Akhirnya ngobrol, ada apa Pak? Begini dong, saya mau bicara fakta karena saya sangat sayang kepada anak saya. Kenapa Pak? Saya ini pengen tes DNA Pak dokter. Kenapa? Bapak meragukan anaknya Bapak? Kata si Bapak begini Pak, saya itu
ragu kalau ini anak saya yang asli, walaupun saya sudah sayang karena ini memang anak saya, tapi secara DNA saya agak ragu. Kenapa Bapak meragukan? Jadi saya kan tugasnya di luar, Pak. Kemudian ada cerita bahwasannya teman-temannya istri itu suka datang ke rumahnya. Itu ada satu orang yang selalu datang rutin, laki-laki itu, tanpa diketahui oleh siapapun. Begitu saya datang ke sini, tidak lama kemudian istri saya hamil. Ini yang mengganjal saya. Saya sayang kepada anak saya cinta kepada anak saya, Dok. Anak saya nggak punya salah apa-apa, Dok. Tapi saya juga nggak mau, Dok, menghancurkan anak saya. Kenapa, Pak? Artinya di dalam hukum Islam, Pak, saya ini agama Islam, kalau seandainya walinya saya, dia mau kawin, Pak, kalau walinya saya kan berarti saya sebetulnya bukan walinya. Kalau menerus DNA itu bukan orang tua saya, apa bukan anak saya? Kalau sumpah menurut tes DNA ternyata bukan anak saya, berarti saya tidak sah jadi wali dan anak saya akan terjumus sama perzinaan dengan suaminya. Saya tidak mau, Pak, menghancurkan anak saya berzina terus gara-gara kesalahan orang tuanya. Anak saya nggak salah, saya sayang kepada dia. Jadi gimana, Bapak? Saya ingin, Pak, supaya tes DNA, oke. Tapi Bapak tahu resikonya, resiko apapun akan saya hadapi. Resikonya nanti pasti akan geger. Saya tidak apa-apa. Demi untuk sebuah hal yang hak, kebenaran, pasti ada geger. Tapi akan saya katakan itulah yang hak. Akhirnya kemudian tes DNA. Begitu tes DNA, hasilnya sangat menakjubkan. Apa? Ternyata si anak perempuan itu berbeda DNA dengan dia. Bagaimana pergolakannya seorang bapak yang mengurusi anaknya dari kecil, seorang anak perempuan yang sudah dekat sama bapaknya, dikasih tahu bahwa dia itu bukan anak saya secara biologis. Perjuangan yang luar biasa. Inilah PWI dan Laskar Sabilillah. Bagaimana caranya yang sudah dari kecil dibina anak saya dengan tautan nurani dan mentalitas yang sudah tidak bisa dipisahkan. Tapi kata bapaknya, demi yang hak akan saya katakan. Kanjeng Nabi mengajari saya, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walau itu pahit. Maka akhirnya dipanggillah si anak itu. Begitu dipanggil si anaknya, dielus-elusnya. Begitu disodorkan tes DNA-nya, kemudian itu akhirnya si anaknya menangis. Kata si anaknya mengatakan, Bapak jangan tinggalkan saya. Kata bapaknya bilang, nah, Bapak nggak ninggalin. Justru Bapak itu sayang kepada kamu. Bapak nggak mau ketika jadi wali, nyatanya Bapak sebetulnya bukan wali kamu. Akhirnya kamu akan terjumus pada perzinahan. Bapak nggak mau. Maka dari itu Bapak tes DNA. Iya Pak, terima kasih. Si anak itu menerima. Tapi begitu ibu keluarganya karena dicari orangnya ternyata nggak ada, akhirnya mungkin pakai wali hakim, dia tidak bisa jadi. Ributlah keluarga itu. Ada yang memuji, ada yang mendukung, ada yang mencaci maki. Inilah perjuangan wali songo Laskar Sabilillah, membela yang hak pasti ada juga. Tapi demi yang hak harus dikatakan hak. Saya kira tidak jauh berbeda itu sih saya dengan sebenarnya. Jadi kalau kita di framing buat geger, buat jadi masalah karena memang yang namanya bicara yang hak mesti agak geger. Ya ini ribut aja, bikin ribut. Memang kalau ada maling harus diributin. Bisa nggak kalian itu di kampung kalian kalau nangkep maling Pak Koplo maling atau pakai bisik-bisikan? Gimana kalian ngejarnya? Maling, bangun nggak? Maling. Makanya ada kentungannya. Maling. Ada banjir, ada kentungannya. Jadi memang suruh banjir apa? Biar bangun semua. Itu ada maling. Jadi masalah itu menurut saya nggak jadi masalah. Maka itu, saudara-saudara sekalian, inilah makanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di tahun 2003, 2004, 2005 ini adalah sebagai tongkat pertama, paku beton, dasar, cakar ayam, fondasi